cannot reach Clara. Nih kamu rasakan ya, gimana rasanya diteror. Ini kamu rasakan. Vision Plus. 24 jam sehari, pemberitaan datang silih berganti mengisi kehidupan sosial masyarakat. Berbagai headline dan kejadian penting yang menjadi perbincangan utama. MNC News hadir di setiap waktu untuk menyampaikan pemberitaan terkini bersama program-program andalan kami. Buletin iNews Pagi, Lintas iNews Pagi, seputar iNews Pagi, seputar iNews Siang, iNews Siang, iNews Sore, iNews Malam. Ikuti semua perkembangan berita terkini setiap hari dalam program Buletin MNC News. Hanya di MNC News. Nggak takut ikut vaksin nih, Mbak? Enggak. Mengisi waktu pagi dengan berita pilihan. Walaupun undangannya sudah jauh hari, tapi ketika pelaksananya dilaksanakan pada saat jatuhnya PPKM darurat, kita menganjurkan supaya jangan melaksanakan. Menemani Anda setiap harinya sebelum memulai aktivitas. Dibayar oleh perusahaan, diberikan gratis kepada pegawainya. Good Morning Indonesia. Di MNC News. Program berita teraktual yang akan menemani malam hari Anda. Gunakan jalur resmi, ya, kemudian berangkat secara benar. Menyajikan lebih banyak peristiwa nasional yang digali lebih dalam. Lawan dan saya ditonjokin. Sejengkal pun kalau tanah pasung tidak boleh bangun. Dapatkan banyak informasi penting di Indonesia Malam. Di MNC News. Menemani waktu petang Anda. Kami sajikan ragam informasi terbaru dari seluruh Indonesia. Saya cari obat antivirus, oseltamivir nggak ada. Dikemas secara tepat dan aktual. Update terus semua informasi penting di Indonesia Petang. Di MNC News. Ya pemirsa, sebuah kabupaten yang ada di bagian timur Jawa Barat bernama Majalengka memberi sejuta pesona yang berbeda. Sebab ternyata potensi wisata yang dimilikinya cukup menarik hati. Nah, sore ini kita akan membahasnya bersama Bapak Kana Subahi, Bupati Majalengka. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini saya mau tanya-tanya soal pariwisata yang ada di Majalengka nih Pak. Saya kemarin sih udah ngecek, Oh iya. ngecek sendiri. Ternyata alamnya Majalengka tuh begitu cantik sekali, tapi mungkin belum banyak yang mengenal ya Pak ya. Betul, betul. Nah, ini upaya Bapak untuk membangun sektor pariwisata Majalengka itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kami baru menyadari ya bahwa Majalengka ini memiliki potensi wisata yang amat luar biasa. Sehingga ada orang yang menyebutkan Majalengka ini ibarat mutiara dalam lumpur. Mengapa? Karena selama ini Majalengka itu hanya dikenal sebagai kota pensiun. Begitu sepi, ya, walaupun disebut juga kota angin, ya. Kemudian begitu pasif, karena memang masyarakat yang datang dari luar daerah sengaja ingin pensiun di Majalengka. Sehingga terkesanlah opini di Majalengka bahwa Majalengka sebagai kota pensiun. Dalam beberapa tahun terakhir ini kami mencoba menggali apa sesungguhnya yang membuat Majalengka ini disebut kota pensiun. Oh, ternyata potensi terabaikan. Potensi SDM juga dibiarkan. Sumber daya alam juga dibiarkan. Dan ketika kita gali bersama OPD, dari mulai kabupaten, kecamatan sampai desa, oh ditemukanlah potensi-potensi yang amat luar biasa. Di samping pertanian, kami memiliki potensi wisata. Dan wisata di Majalengka ini bersifat alami, natural. Iya betul. Ya,
ada terasering, pegunungan, sungai, curug, ya, dan lain sebagainya, situ dan sebagainya, danau begitu. Nah, sehingga ini ternyata menjadi daya tarik pesona tersendiri. Nah, saya mengatakan bahwa sehebat apapun potensi yang kita miliki tidak akan berarti apa-apa manakala kita tidak ada upaya untuk melakukan pemasaran. Betul. Ya, memasarkan kepada masyarakat. Akhirnya kita kerjasama dengan mass media untuk menggali potensi. Ya, dikembangkanlah, diinformasikanlah dengan berbagai jalur informasi, dan tersebutlah Majalengka sebagai kabupaten yang punya wisata yang amat luar biasa. Saya kira itu, Mbak. Jadi sekarang lagi fokus untuk mengembangkan dengan menggait media massa ya Pak, ya, supaya promosinya itu bisa kenceng gitu ya Pak. Ya, betul. Kalau menurut Bapak sendiri, potensi wisata di Majalengka itu apa sih Pak yang bisa membedakan dari wilayah-wilayah lain, terlebih yang sudah lebih maju sebelumnya gitu? Ya. Hampir semua potensi wisata yang ada di berbagai tempat, apakah tanahnya milik desa, milik pribadi, milik TNGC, milik kehutanan, milik Pemda, itu bersifat natural, Mbak, bersifat alami, ya. Jadi kami tidak banyak memiliki wisata buatan. Semuanya tadi disebutkan, pegunungan dengan teraseringnya, sungai dengan keindahannya, curug juga disebut Majalengka memiliki 1000 curug, Mbak. 1000 curug gitu. Jadi Pak Gubernur itu dalam tab-nya itu memiliki data-data lengkap. Bagaimana potensi curug di Majalengka. Kemudian situ-situ yang bersifat alami dengan air yang berwarna dan lain sebagainya. Nah, ini siapapun saya kira kalau melihat objek-objek yang alam itu akan menarik. Bahkan ada yang lebih unik lagi, Mbak. Begitu masuk kepada sebuah objek wisata, di jalan kiri kanan itu sudah dikawal dengan keindahan-keindahan alam. Ini hebatnya Majalengka. Jadi tidak hanya destinasinya, tapi juga perjalanan menuju ke sana itu sudah asik dan indah, betul, gitu ya Pak ya? Ya, sudah dikawal dengan indahnya gitu orang ke sana itu. Ya. Jadi potensinya tuh justru kealamiannya ya, karena tidak ada wisata buatan, memang sengaja difokuskan pada wisata alam yang benar-benar alami. Iya. Kalau misalnya Majalengka sendiri, apakah sudah punya branding wisata Pak? Karena seperti kita ketahui, Majalengka ini dikenal sebagai kota pensiun yang tadi seperti Bapak bilang dan kota angin. Tapi sebenarnya Majalengka ini ingin dikenal sebagai kota dan kabupaten yang seperti apa? Iya. Kami mencoba mengangkat brandingnya itu dan memang kondisi yang objektif. Jadi disebutnya Exotic Sundaland. Ya. Jadi bagaimana keindahan, kenyamanan, suasana dengan udara, kemudian pemandangan alam, kuliner. Nah, makanya mengapa brand ini saya sampaikan? Karena pertama kita ada di tataran Sunda, Sundaland. Tanahnya tanah Sunda, tanah Parahyangan. Yang kedua digabung dengan daya tarik. Makanya kombinasi dari dari Exotic Sundaland ini menggambarkan bahwa di tanah inilah keindahan akan terjadi. Di tanah inilah orang akan betah. Menikmati kulinernya, kemudian melihat pemandangannya. Makanya saya menyadari, Mbak, dari wisata ini kami akan memiliki potensi yang luar biasa. Jadi dampak sistemik begitu dari keberadaan potensi wisata itu akan terjadi kepada pemberdayaan ekonomi rakyat yang luar biasa. Pertama, dari sebuah objek wisata, kita bisa mengangkat kehidupan rakyat dengan parkir, gitu kan? Kemudian dengan tiket masuk wisata, dengan kuliner, kemudian dengan oleh-olehnya, cenderamata-nya, di samping pemandangan alamnya. Makanya konsentrasi kami sejak 2020 ya sampai seterusnya. Prioritas kami bagaimana objek wisata ini menjadi pemandangan yang betul luar biasa menarik bagi seluruh masyarakat. Tidak hanya domestik tapi internasional. Makanya upaya infrastruktur kami jalankan sekarang. Nah, yang keduanya tentu begini, Mbak. Objeknya bagus, luar biasa, alami, bahkan belum ada di mana-mana aksesnya. Makanya kami coba mengubah, membangun jalan-jalan itu menuju objek wisata, supaya masyarakat nyaman juga, ya. Tapi yang utama tadi pemasaran, Mbak. Sebab kami menyadari sehebat apapun potensi yang kami miliki, ya, tidak diketahui oleh rakyat, oleh masyarakat umum, itu tidak akan berarti apa-apa. Ibarat kami punya barang berharga, ingin dijual tidak akan laku, karena tidak ada sarana yang untuk memasarkannya.
Seperti itu kira-kira. Jadi benar-benar sedang digenjot supaya nanti bisa berdampak banyak, berdampak positif buat masyarakat yang luas dengan di semua sektor ya Pak, Iya, pariwisata ini. iya. Kalau misalnya saya dengar nih Pak, Majalengka ini kan sudah ditetapkan sebagai kota kreatif subsektor seni pertunjukan Iya, oleh Kemenparekraf. iya. Betul ya Pak ya? Ya betul. Selamat ya Pak. Iya. Untuk itu boleh diceritakan Pak, kalau di Majalengka ini memang ada seni pertunjukan apa saja? Dan lalu ada kegiatan tahunan kah untuk melestarikan seni pertunjukan ini? Ya, betul. Kami telah mendapatkan penghargaan dari Kemenkraf sebagai kabupaten yang kreatif. Yang kami angkat di sana adalah seni pertunjukan. Ya, di sana ada yang luar biasa yang sudah go internasional loh, JAP itu. Ya, Jatiwangi Art Factory. Di sana bermula dari karya karena Jatiwangi itu tadinya itu penghasil genting, Mbak. Jatiwangi Jatiwangi Art itu Factory. penghasil genting oke, untuk oke, rumah oke. itu, ya, gitu. Hanya karena perkembangan, dinamika, persaingan atau kompetisi dengan usaha yang lain, ya nampaknya genting yang diproduksi rakyat ini tidak banyak bisa bersaing. Akhirnya sekarang kita dialihkan kepada terakota. Dan kita sudah menetapkan dengan edaran Bupati bahwa Majalengka harus menjadi kota terakota. Cirinya gimana? Di setiap bangunan itu ada ciri khas terakota. Ada terakota terakota gitu. gitu. Apalagi sekarang orang-orang sedang gemar bertanam ya Pak, pas Iya, sekali waktunya dengan betul. terakota itu. Nah, jadi terkait dengan seni pertunjukan, potensi-potensi seni budaya yang kita angkat, baik yang sifat tradisional dan kontemporer, begitu untuk kita angkat. Ada lagi umpamanya konser kampung bambu. Semua alat seni itu, Mak, itu dari bambu. Diproduksi sendiri, dipasarkan. Nah, kemudian pertunjukan-pertunjukan yang lain. Nah, awalnya itu pertunjukan yang ada di Majalengka itu ada yang bersifat tahayul, Mbak. Bagaimana tuh Pak? Jadi begini, dimitoskan sebagai peninggalan luhur dan cenderung kepada hal-hal yang tidak bagus lah. Nah, oleh kami coba dikemas dengan budaya. Ya seperti kalau mau musim tanam, ada yang disebut dengan guar bumi. Guar bumi. Guar bumi. Ya, guar bumi itu mulai menanam, mulai mengolah lahan gitu ya. Nah, biasa ada cenderung tahayul. Kita kita sertakan dengan budaya. Akhirnya menjadi kegiatan budaya, agenda budaya. Atau ada juga Mapagsri. Mapagsri itu adalah pada musim panen. Sri itu kan hisap padi, padi. Mapagsri, acara juga itu oleh rakyat. Setiap kapan itu Pak? Setiap musim tanam itu. Kalau guar bumi setiap musim tanam, kalau Mapagsri setiap musim panen. Itu bulan apa Pak? Siapa tahu ada pemirsa yang mau, saya mau ke sana bulan itu atau tanggal-tanggal itu. Nah, itu tergantung kalau musim tanam, kalau ditanamnya pada bulan Januari, antara 3, 4, 5 bulan itu sudah mulai panen. Oke, kalau misalnya ada yang mau ke sana waktu pertunjukan-pertunjukan itu, apakah bisa melihat pengumuman adanya acara itu di mana gitu Pak? Ya, kelompok itu sudah punya agenda tersendiri. Ya, ada yang agenda bulanan, ada yang 3 bulan, ada yang tahunan. Yang paling bagus adalah JAP, karena JAP itu sudah kerjasama dengan beberapa negara, Mbak. Udah 10 negara yang kerjasama dengan JAP ini. Karena kalau nanti kru dari MMC ke sana itu akan melihat bagaimana karya-karya besar yang diberikan oleh JAP itu. Oke, jadi mungkin nanti kalau misalnya sudah mau acara bisa dilihat di, katakanlah di akun media sosialnya gitu atau bagaimana Pak? Ya, ada informasi. Jadi agenda itu biasanya tersebar dulu gitu. Bahwa bulan ini akan ada kegiatan ini dan sebagainya. Tapi itu sudah berjalan atau baru akan berjalan, akan diagendakan gitu Pak? Oh, ini sudah berjalan. Sudah berjalan? Sudah berjalan lama itu. Bahkan sebelum terangkat oleh kita, mereka sudah biasa melakukan itu. Oh iya. Hanya lagi-lagi kata saya, ya, kenapa Majalengka yang alamnya luar biasa baru tergali dan terangkat sekarang? Nah, ini barangkali kurang koreksinya kami, ya, kepada objek-objek itu. Kurang koreksinya kami kepada potensi-potensi seni dan budaya di Majalengka. Setelah terkoreksi dengan baik, kita inventarisasi, kita organisasikan, kita bantu. Dengan hibah atau dengan bagaimana, supaya mereka tumbuh dan berkembang. Seperti itu kira-kira. Berarti sekarang ada usaha untuk mengagendakan supaya itu menjadi agenda yang rutin ya Pak ya? Ya, betul. Makanya di kami ada istilah festival Majalengka Raharja. Ada festival Kota Angin. Ada festival Batu. Ada festival Alduwis
tanaman itu, begitu. Nah, jadi berbagai festival diciptakan tiap tahun untuk agenda di Majalengka itu. Jadi perbincangannya seru sekali, tapi ini kita harus jeda sebentar ya Pak ya. Nah, dialog terkait pesona pariwisata Majalengka akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dapat hadiah keren tiap bulan. Ikutan Motion Point Spectacular. Di bulan kemerdekaan ini, ada 45 unit smartphone Aspan GX cuma buat kamu. Bangga produk lokal. Caranya gampang. Tingkatkan transaksi kamu di Motion Pay dan kumpulkan voucher undiannya. Download Motion Pay sekarang juga. Motion Pay, aplikasi uang elektronik untuk semua kebutuhan. Diterima di semua toko seluruh Indonesia. Kompetisi sepak bola yang paling ditunggu jutaan rakyat Indonesia segera bergulir. Jutaan mata siap memeriahkan dari layar kaca. Menayangkan setiap laga secara langsung. Laga para bintang sepak bola terbaik tanah air. 18 klub siap bersaing untuk memperebutkan gelar juara. BRI Liga 1, G-Soccer Channel, dan MNC Sport. Tempatnya gila bola. Kecewa sama dia, Pak. Rangkuman berita kriminal selama sepekan. Para pelaku langsung menodongkan senjata api dan senjata tajam saat aksinya mendapat perlawanan dari korban. Membedah kronologis peristiwa hingga menemui titik terang. Mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan membuka pakaian ataupun keranjang. Simak ulasan lengkapnya di Top Crime di MNC News. Saatnya yang berkompeten berbicara, membahas segala hal tentang negeri ini, bersama mencari solusi untuk Indonesia lebih baik. Angka positivity rate yang masih cukup tinggi, ya masih 25%. Ya di atas 20%. WHO pernah menyampaikan bahwa angka positivity rate itu 5% baru dinyatakan situasi terkendali. Indonesia Bicara, setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 malam di MNC News. Pemirsa, kembali lagi bersama Indonesia Petang dan kita masih dalam dialog bersama Bapak Karna Subahi, Bupati Majalengka. Tadi kita sudah berbincang-bincang soal seni pertunjukan di Majalengka ya Pak. Kalau misalnya selain seni pertunjukan, di Majalengka tuh ada potensi wisata apa sih Pak yang menarik, yang wisatawan tuh harus tahu nih potensi wisata Majalengka yang ini? Ya, tadi saya sebutkan ya bahwa potensi yang ada. Ya, potensi wisata yang di Majalengka hampir seluruhnya bersifat alami, natural. Nah, kalau kita mengurut objek mana yang paling banyak dikunjungi begitu, ya, yang pertama Tarasering Panyaweyan. Yang kedua Raiper Tabing Cikadongdong itu barangkali bisa, kalau ini kan arah-arah yang ada di Majalengka ini, ya, kota Majalengka ini yang sedang kita petakan ini kan dulu kan sepi sekali Mak, dulu ya, sepi sekali itu, ya. Nah, jadi dua objek wisata ini sangat banyak dikunjungi karena kalau Raiper Tabing itu wisata air. Dan ini mendapat penghargaan sebagai objek wisata air terpopuler di Indonesia. Oh ya? Iya. Di sana kalau nanti kru ke sana itu luar biasa ya. Karena di sana itu orang bisa bermain air jeram. Begitu ya. Dan wisata itu sangat menarik karena airnya jernih, pegunungan dengan berbatu-batu berbelok-belok begitu. Nah, ini yang paling banyak dikunjungi di samping wisata Panyaweyan ya, karena di sana itu pegunungan dengan udara yang cukup sejuk sekali, kemudian tanaman bawang, indahnya itu kalau pada musim bawang itu sedang menghijau itu. Ya gitu. Di sanalah orang merasakan betul melihat dunia ini begitu luar biasa begitu. Ada juga kita memiliki Kanaga, ada juga Bukit Sawia. Kalau situnya adalah situ yang berair biru, yang berair hijau ada di sana. Ya seperti situ Panlen di sana itu. Luar biasa juga air yang dari 7 mata air sumbernya itu. Nah ini kami sedang membuat narasi untuk setiap objek agar para wisatawan itu membaca ya karakteristik dan kultur dari objek wisata ini sehingga bisa disebarluaskan kepada
wisatawan-wisatawan yang lain gitu. Sebenarnya saya kemarin kan, tadi seperti saya udah ceritakan, saya udah ngecek tuh Pak, yang wisata terasi ring itu cantik sekali. Landscape-nya itu benar-benar bagus. Betul, ya. Dan kita tuh bisa melihat landscape seperti mirip-mirip di Ubud ya Pak? Iya, betul. Iya, betul. Itu ada semacam kafe atau resto gitu Pak ya? Iya. Yang dengan landscape terasi ring yang begitu cantik gitu ya. Nah kalau misalnya di Majalengka, selain wisata alam yang menjadi unggulannya, kalau kulinernya apa nih Pak? Soalnya sekarang kalau misalnya wisatawan berkunjung tuh nggak lengkap kalau misalnya nggak jajan kulineran gitu. Iya. Makanya kita sudah mengembangkan pola manajemen dalam menata kelola wisata ini, wisata berbasis ramah keluarga, gitu. Artinya kita harus menyiapkan fasilitasi di objek wisata itu, tidak hanya sudut-sudut yang bisa dilihat untuk melihat pemandangan atau untuk selfie dan sebagainya, gitu, atau gazebo dan sebagainya. Tapi kita juga menyiapkan untuk bagaimana masyarakat setelah berkeliling jalan-jalan ke sana kemari bisa menikmati kuliner. Lapar lalu bisa menyantap kuliner khasnya ya Pak. Ini ada kuliner Majalengka luar biasa Mbak. Karena kita pernah mendapat penghargaan rekor muri dunia dari Pak Suprajaya itu ya. Nah di sana itu dari Parian Cengkaleng Mbak. Parian Cengkaleng. Apa itu Pak? Ya barangkali Mbak, Cengkaleng itu kan banyak untuk apa? Untuk campuran-campuran apa namanya di minuman itu ya. Jadi di sana dari satu makanan bisa dibuat 350 varian. 350 varian? Iya, saya juga nggak percaya tadinya itu. Tapi ketika saya diperlihatkan harus membuka acara dengan Pak Wakil Gubernur saat itu, ada sekian ratus meja yang sedang memperagakan bagaimana dari sebuah makanan itu diolah, ada yang jadi keripik, ada yang jadi apa namanya jadi sayuran juga ada, yang jadi alat peraga juga ada. Nah ini sehingga kuliner di Majalengka sangat luar biasa. Yang keduanya, kita sudah melalui program UMKM, begitu, sudah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menciptakan produk-produk lokal. Ya, tentu produk lokal ini harus menjadi produk unggulan. Makanya baik PKK ataupun kelompok-kelompok masyarakat, termasuk sekarang ada bantuan OPOP, One Pesantren One Product, ya kita sudah berikan kemarin hampir 1,5 miliar. One Pesantren One Product, jadi pesantren diberikan dana 25 sampai 30 juta untuk memproduk potensi-potensi dan kearifan lokal. Ya, nah tentu itu harus menyertakan potensi kuliner ini di objek wisata. Lagi-lagi tadi, habis jalan-jalan, main ke sana kemari, perlu makanan yang siap saji. Begitu. Kalau di daerah dingin kan enaknya makan yang digoreng. Yang panas-panas. Yang panas-panas. Karena di sana ada ubi jalar, ada ketela pohon, ada talas gitu, ada kacang-kacangan. Itu yang disajikan. Jadi tidak berbentuk makanan-makanan yang ala kota lama gitu ya. Biar orang kota menikmati, orang kota menikmati makanan khas itu. Yang keduanya, setelah orang itu juga menikmati pemandangan, kemudian orang juga menikmati makanan, kita siapkan fasilitas ibadah. Kami tahun ini membangun 8 masjid, Mbak. 8 masjid dalam dari wisata untuk melayani masyarakat, untuk beribadah dan beribadah. Artinya ya kita tidak hanya melayani segi-segi lahir aja kan. Dan yang terakhir, ketika mereka akan pulang, mereka harus berbekal cenderamata. Nah itu dia, oleh-olehnya apa tuh Pak dari Majalengka? Ya itu macam-macam aja, oleh makanan khasnya itu yang mereka bawa. Di samping yang umum lah, umpamanya khas kaos Panyawian, khas kaos Kanaga itu sudah umum kan. Tapi makanan-makanan yang diciptakan oleh mereka juga di sana diciptakan. Berbagai olahan makanan, dari ubi-ubian, dari kacang-kacangan diciptakan sedemikian rupa. Termasuk yang makanan yang langsung direbus dibawa, seperti kacang-kacangan dan sebagainya. Sehat ya Pak ya? Ya insya Allah sehat ya, itu ya, terjamin ya. Kalau misalnya kita tidak bisa memungkiri kan Pak, kalau misalnya selama pandemi ini sektor pariwisata memang kita bisa bilang terpuruk. Nah, apa nih upaya Bapak untuk menggeliatkan kembali sektor pariwisata yang saat ini sedang terpuruk, apalagi dengan masih diberlakukannya PPKM? Ya, betul Mak. Kami merasakan betul itu dampak yang sangat luar biasa pandemi ini kepada sektor pariwisata. Sebab hidupnya pariwisata kan dari kunjungan wisatawan. Sebab tadilah dari kunjungan itu kita atau pengelola wisata dapat memperoleh keuntungan dari parkir, dari tiket, dari kuliner, gitu kan, dari cenderamata, semuanya uang kan.
bisa menghasilkan uang. Kemarin PAD setelah kita hitung hanya 30% masuk selama pandemi ini. Yang biasa sangat besar potensi PAD dari objek wisata ini, tapi karena dengan pandemi ya kita juga harus patuh kan dengan keadaan. Kita tetap protokol kesehatan menjadi hal yang utama. Makanya kita sekarang sudah masuk kepada level 2 Majalengka berdasarkan instruksi Mendagri. Kita sudah mulai mengembangkan pola 25% waktu level 3 dan sekarang 50%. Dengan tetap protokol kesehatan. Kita fasilitasi semua objek wisata, kita anggarkan dari APBD melalui Dinas Pariwisata Budaya untuk diberikan fasilitas prokes, apa untuk mengukur suhu, cuci tangan, kemudian kita pasang juga perhatian di berbagai sudut tentang wajibnya menggunakan protokol kesehatan di objek wisata. Gitu. Itu kalau dari protokol kesehatan dan fasilitas untuk mematuhi untuk protokol kesehatan di setiap objek wisata. Kalau vaksinasinya sendiri gimana Pak? Untuk misalnya pedagang atau semua yang terlibat di objek-objek wisata itu apakah sudah divaksinasi? Iya, karena vaksinasi ini merupakan kewajiban, Mbak. Kami menetapkan bahwa vaksinasi bagi masyarakat wajib. Begitu ya, di berbagai segmen. Dari mulai sekolah SD umur 12 tahun, di pesantren, di pasar-pasar, kemudian apalagi di kantoran itu sudah wajib banget gitu. Ya, kemudian apa di rumah sakit, tenaga kesehatan, termasuk di objek wisata. Jadi ada kewajiban pengelola wisata menyiapkan bekerja sama dengan Puskes di antigen dulu orang yang mau masuk objek itu. Di antigen dulu begitu untuk menjamin bahwa orang yang masuk ke sana itu tidak memiliki indikasi COVID-19. Insyaallah dengan cara seperti itu objek wisata aman. Oleh karena akan kita kembangkan terus. Jadi istilah Pak Presiden ini sistem gas dan rem. Ketika landai COVID ini kita gas ekonominya. Ketika terjadi terkonversi kita rem. Begitu gitu. Cara kami begitu dalam mengelola berbagai kegiatan ekonomi di Majalengka, termasuk pasar dan objek wisata. Kalau misalnya wisatawan berkunjung ke Majalengka, nah itu ada transportasi yang bisa apa moda transportasi yang bisa dipilih oleh wisatawan ketika sudah sampai di Majalengka? Apakah sudah ada transportasi umumnya? Ya. Nah ini yang sedang kami rancang, Mbak. Ya, jadi sekarang ini mereka masih menggunakan masing-masing kendaraan milik sendiri gitu ya. Kami sedang membangun shuttle, sebuah shuttle di mana ketika orang berkunjung ke Panyawoyan, kendaraan itu berhenti di sana. Nanti akan diangkut dengan kendaraan khusus, kendaraan wisata. Supaya masyarakat bisa menikmati lagi-lagi ketika kita masuk ke objek wisata Panyawoyan itu, orang sudah kiri kanan sudah disambut dengan objek-objek yang lain, dengan pemandangan yang lain. Apakah tanaman-tanaman atau sungai sudah bisa dilihat dari sana. Jadi sampai hari ini kita masih belum menyediakan fasilitas di berbagai objek, masih menggunakan kendaraan masing-masing, tapi kita siapkan fasilitas parkir yang nyaman gitu buat mereka. Dia sedang diusahakan ya Pak? Sedang diupayakan. Shuttle bis di beberapa titik ya, di Majalengka. Bis, karena jalan juga kita sedang upayakan ada yang sedang diperlebar dan sebagainya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau menurut Bapak, objek wisata yang paling Bapak rekomendasikan ketika berkunjung ke Majalengka, apa tuh Pak? Ya, yang paling favorit? Ya, yang paling favorit, pertama Panyawoyan aja. Panyawoyan. Nanti paketnya Panyawoyan itu karena satu jalur Mbak ya. Makanya sekarang kita bangun program jalan lingkar timur Majalengka, Jati 5 istilahnya. Itu ke Bukit Sawia dan ke Kanaga. Bukit Sawian ya Pak ya berarti? Bukit Sawia. Bukit Sawia. Jadi paketnya itu Panyawoyan, Sangiang, Bukit Sawia, dan Kanaga. Bukit Sawiang dan Bukit Sawia, Kanaga, dan Sangiang. Itu yang terasiring itu ya? Terasiring langsung ke situ? Ya, satu paket. Masih terasiring juga tuh. Memanjang kan gunung itu. Oh iya. Ya, Gunung Ciremai itu. Pemandangannya terasiring. Ya. Begitu pemandangannya terasiring, begitu sampai ada pemandangan landscape terasiring, lalu bisa lanjut langsung ke situ tadi ya Pak ya? Itu paket, ya paket satu. Sudah satu paket. Ya, paket duanya nanti masuk ke ke Bantar Agung. Ya. Di sana juga ada situ, ya, ada situ Pantan, ada situ Janawi. Kemudian masuk lagi nanti ke, maksudnya tadi ke Payung tadi. Sekarang ke Bantar Agung. Bantar Agung masuk lagi di sana ada Curug Cipete. Itu banyak pejabat yang datang ke sana. Oh gitu. Sengaja untuk mandi.
Saya kurang tahu ya. Tapi begitu semangatnya, ya orang datang ke sana untuk mandi karena airnya sangat luar biasa. Bahkan bisa menjadi terapi itu katanya air itu ya. Karena air itu murni datang dari pegunungan Gunung Ciremai. Dengan derasnya air itu ditampung dalam batas-batas tertentu, air dari satu kepada yang lain cukup luar biasa di sana juga. Menarik sekali. Kita doakan saja semoga pandemi ini segera berakhir sehingga sektor pariwisata di Indonesia, khususnya Majalengka ya Pak, bisa tumbuh kembali, bisa bergeliat kembali. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Karna. Dan pemerintah pastikan tetap melanjutkan rencana pembangunan ibu kota baru. Selengkapnya tetaplah di Indonesia Petang. Terima kasih Bapak atas waktunya, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mau di Majalengka nih? Iya, pasti. Saya udah lihat, kepingin sekali itu. Iya.